Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh menjalani sepanjang hari ini dalam pertolongan Tuhan. Sebab kesanggupan kita ialah pekerjaan Tuhan ya. Tuhan memberikan kita kesanggupan menjalani aktivitas kita di sepanjang hari ini, sehingga kita boleh ada di malam hari ini. Dan sebelum beristirahat, kembali saya ajak melalui program Bible and Bed ini untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena sepanjang hari ini kami boleh ditolong Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, studi kami, bahkan aktivitas keseharian kami boleh disertai Tuhan. Kami mengucap syukur, dan saat yang indah ini juga kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami belajar akan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita dipercayakan Tuhan untuk berbisnis, dipercayakan Tuhan untuk bekerja, dipercayakan Tuhan untuk mencari upah, mencari uang, maka kerjakan itu dengan sukacita. Ya. Karena upah atau hasil dari apa yang kau kerjakan itu membawa kepada kehidupan. Nah, itu sebabnya Amsal katakan dalam Amsal 10 ayat yang ke-16. Upah pekerjaan orang benar. Siapa itu orang benar? Orang yang hidupnya sudah dibenarkan, saudara ya. Orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibenarkan, maka menjadi orang benar. Nah, upah pekerjaan orang benar membawa kepada apa? Kehidupan. Jadi upahmu, hasil kerjamu, hasil keringatmu, hasil yang kau upayakan, itu membawa kepada kehidupan. Jadi seberapapun yang saudara dan saya dapati dari apa yang saudara dan saya kerjakan, itu selalu membawa kehidupan. Maksudnya apa? Itu membawa berkat dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu. Tetapi dikatakan selanjutnya, penghasilan orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang hidupnya belum dibenarkan. Orang fasik ini penghasilannya membawa kepada dosa. Waduh, mengerikan saudara. Karena setiap apa yang dikerjakan orang fasik selalu dilakukan bukan berdasarkan kebenaran. Akhirnya dampaknya kepada dosa. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah bekerja, yang sudah berbisnis, ayo lakukan kerjaanmu, lakukan bisnismu, lakukan apa yang kau kerjakan dengan hidup takut akan Tuhan. Sehingga apa yang kau bawa ke rumah itu membawa kepada kehidupan. Tidak menjadi kutuk buat anak istrimu, tidak menjadi kutuk buat orang-orang yang makan dari hasil apa yang kau dapati. Ini yang harus kita jaga, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, ini yang harus kita jaga. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan seberapapun. Karena kan gini, Tuhan tahu keperluan kebutuhan hidup saudara dan saya. Makanya ketika seseorang dititipkan, dipercayakan hal-hal yang kecil, tetapi dia kerjakan dengan setia, itu Tuhan angkat gitu loh. Itu Tuhan angkat, Tuhan promosikan. Karena itu firman-Nya, barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, maka kepadanya akan diberikan perkara-perkara besar. Kalau ada perkara besar, tanggung jawab yang besar dipercayakan, tentu penghasilanmu, upahmu pun akan semakin besar. Tapi semua itu kan dimulai dari yang kecil. Iya kan? Semua itu dimulai dari yang kecil. Karena itu kerjakan, lakukan dengan setia, lakukan dengan ketulusan. Karena penilaian itu, upah itu nanti datangnya dari Tuhan. Tuhan lihat seberapakah engkau memang sudah layak. Apakah engkau layak untuk mendapatkan apa yang menjadi upahmu? Nah, itu yang Tuhan berikan. Tetapi setiap penghasilan dari orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, itu ujung-ujungnya membawa kepada dosa. Kenapa? Karena dihasilkan dari ketidaktakutan akan Tuhan. Orang kalau udah kerja tidak takut akan Tuhan, segala cara dihalalkan, saudara. Ya kan? Gak peduli harus ngerugiin hidup orang lain. Gak peduli harus nginjak hati orang lain, harus menjilat kanan kiri, harus ngejatuhin orang di atas dia, harus ngikut orang di samping dia, gak peduli. Yang penting saya mendapatkan apapun. Alkitab katakan penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis
Ketika ada prajurit-prajurit Romawi tanya kepada Yohanes Pembaptis dalam Lukas 3 ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, kami, apa yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis bilang begini, Yohanes berkata kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi Alkitab tulis tentang gaji, tentang upah. Belajar bersyukur dengan apa yang menjadi penghasilanmu. Ya. Ada orang pengen lebih, akhirnya memeras sesamanya. Ada orang pengen lebih, akhirnya jatuh dalam korupsi. Ada orang pengen lebih, akhirnya jatuh dalam judi online. Karena apa? Karena nggak belajar mencukupkan dirinya. Kalau engkau pengen penghasilan yang lebih, ya lu belajar setia dari perkara kecil gitu loh. Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan memberi, Tuhan yang akan memberikan upah. Gitu. Nah, hari ini saya ajak setiap kita untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan. Karena sebagaimana apa yang Tuhan titipkan kepada saudara dan saya, itu yang Tuhan lihat worth it gitu loh. Layak untuk engkau terima. Jangan berharap kerjanya sedikit, gajinya banyak. Nggak bisa. Akhirnya ujung-ujungnya engkau menghalalkan segala cara. Kalau Tuhan lihat engkau kerja banyak, engkau lakukan banyak, maka Tuhan yang akan upgrade gitu. Enggak, Tuhan adil saudara, Tuhan adil. Tuhan tahu memberi yang terbaik. Ya, saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan yang malam hari mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed. Ayo bersyukur dengan upahmu. Kalau engkau pengen lihat upgrade dari gaji atau upahmu, maka do something more. Ya, lakukan sesuatu lebih. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami, karena kami tahu itu cukup buat kami. Tuhan memberkati setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga hari ini kami sungguh boleh melihat pertolongan Tuhan. Hari ini kami sungguh boleh melihat campur tangan Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah, yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, berikan kekuatan. Dalam nama Yesus, kalau sebentar kami juga akan beristirahat, kami percaya Tuhan memberikan kami ketenangan, ketentraman dalam kami beristirahat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, selamat malam, dan Tuhan memberkati.